Karawang, siapa sih yang tidak kenal dengan kota yang satu ini? Kota yang dikenal sebagai lumbung padi ini dikenal sebagai banyak sejarah dan cerita lainnya. Selain keindahan kotanya dan hamparan hijau di kota Karawang tersebut, ada juga pula cerita mistis dan tempat angker di daerah Karawang tersebut. Kali ini saya akan membahas sebuah 5 tempat angker di Karawang, Jawa Barat. Tempat apakah saja itu? Tonton videonya sampai habis, serta jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak mungkin. Oke, terima kasih. Jembatan Teluk Jambe adalah jembatan angker di Karawang yang sebenarnya terletak di lokasi yang cukup strategis. Jembatan angker di Karawang ini banyak dilewati oleh kendaraan. Namun jembatan yang berada di atas Sungai Citarum mulai dianggap angker setelah ada sejumlah kejadian aneh dan mengerikan yang terjadi di sini. Pertama, pernah ditemukan jenazah seorang tunawisma di bawah jembatan Teluk Jambe, yang sebelumnya tunawisma tersebut memang tinggal di bawah kolong jembatan Teluk Jambe tersebut. Kemudian ada juga sosok kuntilanak merah dan orang berwujud hitam tinggi besar. Konon bisikan gaib dari makhluk halus penunggu jembatan Teluk Jambe tersebut inilah yang mendorong seseorang untuk bunuh diri. Sebaiknya Anda tidak melamun atau berpikiran kosong ketika melintasi jembatan Teluk Jambe ini. Rumah Rusun Adiarsa, sebuah bangunan rumah rusun dengan dinding berwarna hijau di kawasan Adiarsa ini sebenarnya sudah cukup layak untuk dihuni. Sayangnya rumah rusun ini dibiarkan kosong sehingga dicap oleh warga setempat sebagai tempat angker di Karawang. Kondisi bangunan rumah susun Adiarsa ini sangat memprihatinkan. Selain kosong dan tak berpenghuni, aset pendukung bangunan juga sudah dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Konon katanya terdapat sebuah sosok yang selalu menunggu bangunan ini, yang berupa wujudnya rusak, dan juga sebuah pocong yang selalu menampakkan dirinya pada saat malam hari kepada warga sekitar. Ternyata rumah rusun ini berdiri lahan bekas rumah sakit. Salah satu bagian rusun ini berdiri di bekas kamar mayat. Tentu saja angker. Pabrik tekstil terbengkalai. Sebuah bangunan bekas pabrik tekstil di wilayah Karawang ini memang disinyalir angker. Bahkan beberapa dari stasiun televisi pun sudah mendatangi pabrik tersebut. Pabrik tekstil ini berhenti beroperasi pada tahun 2003. Konon katanya pabrik ini ditinggalkan karena lahannya tidak cukup untuk menempatkan alat-alat pabrik tersebut. Disinyalir di sini terdapat sebuah sosok siluman kelelawar dan juga siluman ular. Mereka sering menampakkan diri kepada warga sekitar yang berada di pabrik tekstil tersebut. Gunung Sanggabuana, sebuah gunung yang tingginya hanya 1291 meter ini berada di Karawang. Gunung ini menjadi langganan bagi para pendaki pemula yang ingin mencoba mendaki gunung. Mengingat gunungnya tidak terlalu tinggi dan medannya tidak terlalu berat. Meskipun tidak terlalu tinggi, Gunung Sanggabuana juga terlibat angker. Maklum saja, tempat yang banyak ditumbuhi pepohonan dan minim aktivitas manusia pasti menjadi tempat tinggal bagi makhluk halus. Cerita misteri Gunung Sanggabuana yang pernah terdengar adalah sekelompok pendaki yang dihampiri oleh segerombolan pemuda, yang salah satunya seorang kakek. Kakek ini minta tolong difotokan, lalu usai berfoto ia langsung hilang begitu saja. Rasanya cukup mustahil bagi seorang kakek-kakek dapat mendaki dengan begitu cepat, padahal tempat mereka masih bisa melihat objek sejauh 100 meter. Selain itu, Gunung Sanggabuana dianggap sebagai tempat angker di Karawang karena banyak makam-makam keramat di puncak gunung. Konon katanya dahulu orang-orang sakti membawa keranda berisi jenazah tersebut yang akan dikubur di puncak gunung itu dengan cara diterbangkan. Percaya atau tidak, itu tergantung pada diri kalian. Bendungan Walahar
mulai beroperasi pada tahun 1925. Pemerintah Belanda membuat bendungan ini untuk mengatur debit air Sungai Citarum serta untuk mengairi sawah-sawah yang berada di Karawang. Bagaimana bendungan ini menjadi tempat angker di Karawang? Bendungan ini dianggap angker karena semasa pembangunannya banyak memakan korban jiwa. Konon banyak warga pribumi yang dipaksa bekerja membangun jembatan ini sampai kelelahan. Ada mitos mengatakan bahwa pekerja bendungan sengaja dijadikan tumbal untuk membangun bendungan ini. Sejak aktif beroperasi sampai saat ini, bendungan Walahar dianggap angker karena banyak warga setempat merasa diganggu oleh makhluk gaib. Saat berada di sekitar bendungan, tak hanya pengguna jalan atau warga sekitar, penjaga pintu air pun juga diganggu oleh makhluk halus yang diyakini adalah arwah pekerja yang meninggal saat membangun bendungan ini. Tidak hanya arwah pekerja pun yang selalu mengganggu para pengguna jalan dan warga sekitar. Arwah tentara Belanda pun sering mengganggu warga sekitar dan pengguna jalan. Konon katanya bentuk tentara Belanda tersebut tidak seutuhnya wajar, yang tidak ada kepalanya dan juga tidak ada tangan, dan masih banyak yang lainnya. Tidak hanya itu, hantu noni Belanda pun dan juga sosok tinggi besar yang menahan bendungan tersebut konon dipercaya sudah lama berada di bendungan ini. Percaya atau tidak, Anda bisa mengunjungi tempat ini di malam hari dan merasakan sesungguhnya apa yang terjadi. Karena sesungguhnya kita selalu berdampingan sama makhluk astral dan makhluk gaib. Tidak ada yang sempurna selain Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah takut terhadap mereka, karena mereka juga sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kemanapun kita pergi dan dimanapun tempat itu, jangan lupa kita lantunkan doa kepada Allah yang Maha Kuasa, karena sesungguhnya doa menghindarkan kita dari segalanya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, komen, share, dan tekan tombol subscribe agar selalu dapat notifikasi tentang video misteri lainnya di channel ini dan berlangganan juga. Terima kasih.